Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dikisahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki orang kepercayaan bernama Ba'lam bin Baura. Ba'lam juga memiliki keistimewaan. Jika ia berdoa, Allah akan mengabulkannya, atau dengan kata lain doanya mustajab, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang sekali, akhir hayatnya mengenaskan. Seperti apa kisahnya? Silsilah Qisas min Al-Quran Al-Qarib, Kisah Ba'lam bin Baura allati syabbaha Allah Subhanahu wa Ta'ala bi Al-Qaf, yang ditulis oleh Abdurrahim Mardini dan Abdul Razak Mustafa Kilo, menyebutkan bahwa Ba'lam bin Baura ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Musa dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan itu, Nabi Musa mempercayakan sebuah misi kepada Ba'lam. Lalu misi apa? Ba'lam diperintahkan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Kota Madian. Kota ini berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Penduduknya menyembah berhala, melakukan ritual-ritual dan kebiasaan menyimpang lainnya. Oleh karena itu, Ba'lam pun diutus Nabi Musa untuk memberitahu penguasa kota Madian bahwa Nabi Musa dan pengikutnya akan tiba di sana, seizin atau tanpa izin. Namun sesampai di kota Madian, Ba'lam pun langsung terkesima dengan kota tersebut dan keindahannya. Penguasa Madian pun melihat rasa takjub yang ada pada diri Ba'lam. Penguasa Madian pun menawarkan kemewahan dan kesenangan yang ada di kota Madian, mulai dari harta, tahta, dan wanita. Ba'lam pun menerima tawaran itu dan lupa akan Nabi Musa alaihissalam. Sesudah menikmati kemewahan tersebut, penguasa kota Madian pun meminta Ba'lam untuk menghalau kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Sang penguasa berasumsi bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang akan datang ke sana akan memorak-morandakan kota Madian. Ba'lam pun mengiyakan permintaan penguasa. Karena memiliki doa yang mustajab, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para penduduk kota Madian sudah terlelap, ia berdoa meminta supaya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya mengurungkan niatnya untuk datang ke kota Madian. Dengan rasa percaya diri, ia yakin bahwa doanya akan terkabul. Setelah berdoa, ia pun kembali melanjutkan tidurnya. Allah pun memberitahu lewat mimpi bahwa doa-doanya sudah tidak lagi mustajab semenjak ia mengambil tawaran dari penguasa Madian. Jika ia tidak kembali ke barisan Nabi Musa alaihissalam, ia akan menjadi manusia terlaknat. Setelah menjadi hal itu, Ba'lam pun tak mengindahkannya. Malahan ia menghasut penduduk kota Madian. Ia pun berkata kepada penduduk, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan kota ini." Perkataan itu tentunya didasari dengan pertimbangan karena ia tahu karakter pengikut Nabi Musa alaihissalam. Menurut Ba'lam, pengikut Nabi Musa alaihissalam adalah kaum yang rakus dan suka berfoya-foya. Mereka suka akan kesenangan dan kenikmatan. Penduduk kota Madian pun memoles kota dengan memperlihatkan perhiasan dengan tata letak yang apik. Tak lupa juga dengan wanita cantik dan seksi yang sudah disediakan untuk menyambut rombongan Nabi Musa alaihissalam di pintu gerbang. Sesampai di kota Madian, banyak pengikut Nabi Musa alaihissalam yang terkesima dan kagum akan keindahan kota Madian tersebut. Mereka terlena karena para perempuan yang memang telah disiapkan untuk merayu mereka. Akhirnya, banyak pengikut Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan beliau. Kemaksiatan semakin menjadi-jadi. Seruan Nabi Musa alaihissalam untuk kembali ke jalan Allah tak didengar. Atas kedurhakaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada penduduk kota Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit do'un. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, do'un berarti penyakit bengkak yang mewabah dan disebabkan oleh tikus yang satu dan berpindah ke tikus yang lain melalui kutu hingga sampai manusia. Imam Nawawi menjelaskan bahwa do'un ini adalah bisul-bisul yang ada pada tubuh seperti pada ketiak, siku, tangan, jari atau bahkan seluruh badan yang disertai pembengkakan dan sangat sakit. Bisul itu keluar disertai memar dan menyebabkan daerah sekitarnya berwarna hitam, hijau, ataupun merah.
Hal ini bisa membuat jantung berdebar dan muntah. Penduduk kota Madian pun berguguran. Hanya sedikit yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Sahabat beriman, atas pengkhianatannya, Balaam pun diabadikan dalam Al-Quran. Ia dianalogikan sama dengan anjing yang menggonggong. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 174 hingga 177. Ba'lam bin Bora akhirnya mati bersama penyakit do'on yang melanda kota Madian. Di lain kisah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar menuturkan dari Salim bin An-Nadar menceritakan tentang Ba'lam. Nabi Musa alaihissalam singgah di tanah Bani Kan'an, yaitu bagian dari tanah Syam. Di sana Ba'lam juga berada. Pemuka kabilah dan para penguasa meminta kepada Ba'lam untuk berdoa agar Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Ba'lam adalah orang yang terkabul doanya sehingga golongannya menyuruhnya berdoa kepada Allah. Pada awalnya Ba'lam menolak, namun karena tekanan politik sebagai pemuka agama, akhirnya ia pun mendoakan keburukan Nabi Musa alaihissalam. Ia pun mengendarai keledainya menuju Bukit Husban. Di sana ia melihat Bani Israel dan mendoakan mereka. Namun sesungguhnya ia mendoakan kebaikan kepada mereka, bukan keburukan. Lidahnya pun menjulur ke bagian dadanya. Sejak saat itu Allah menjadikan lidah Ba'lam memanjang menjulur seperti layaknya seekor anjing. At-Tirmizi dalam Nawat al-Ushul mengatakan bahwa perumpamaan Ba'lam seperti anjing karena anjing tidak memiliki hati atau hatinya mati. Penjuluran lidahnya itu karena hatinya yang mati. Berbeda dengan hewan buas lainnya. Hatinya tidak mati, makanya lidahnya tidak dijulurkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata bahwa ulama lain mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling buruk yang disandangkan kepada manusia karena diumpamakan sebagai seekor anjing. Nah, sahabat beriman, itulah orang kepercayaan Nabi Musa alaihissalam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan keistimewaan karena doa-doanya terkabul. Namun karena ia tergoda dengan kenikmatan dunia, akhir hidupnya mengenaskan. Padahal kenikmatan dunia hanyalah tipuan. Hal ini sudah disebutkan dalam firman-Nya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada asap yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Karena perbuatannya, ia meninggal karena penyakit yang diturunkan Allah kepada penduduk kota Madian. Bahkan ia diumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.